Bandung, padat penduduknya, ramai kendaraannya, dan potensi ekonomi yang sangat besar. Jalanan macet dan tempat liburan warga ibu kota, dan bisnis yang terus berputar dari pagi hingga malam hari. Tapi penduduknya tidak akan lupa. Bagaimana keadaan Bandung setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan? Kota ini hancur lebur menjadi abu. Pada tahun 1942, Perang Dunia II terjadi. Jepang dengan mudah menduduki Hindia Belanda. Bandung menjadi kota pertahanan Belanda terakhir. Sebelum akhirnya menyerah tanpa syarat di Kalijati tanggal 9 Maret tahun 1942, Gubernur Belanda pada saat itu memberikan kekuasaannya kepada pihak Jepang. Dalam waktu singkat, penjajah Indonesia beralih dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Jepang tidak lama bertahan di Indonesia. Agustus tahun 1945 mereka menyerah kepada sekutu. Adalah Muhammad Toha, seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha dilahirkan di Jalan Bancowi, Desa Suniaraja, Kota Bandung, pada tahun 1927. Ayahnya bernama Suganda dan ibunya yang berasal dari Kedung Halang, Bogor Utara, bernama Naria. Toha menjadi anak yatim ketika pada tahun 1929 ayahnya meninggal dunia. Ibu Nariah kemudian menikah kembali dengan Sugandi, adik ayah Toha. Namun tidak lama kemudian, keduanya bercerai dan Muhammad Toha diambil oleh kakek dan neneknya dari pihak ayah, yaitu Bapak Jahiri dan Ibu Enam. Toha mulai masuk Volksschule atau sekolah rakyat pada usia 7 tahun hingga kelas 4. Sekolahnya terhenti ketika Perang Dunia Kedua pecah. Saat masa pendudukan Jepang, Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan. Sehari-hari Toha juga membantu kakeknya di Biro Sunda. Kemudian bekerja di bengkel motor di Cikuda Patel. Selanjutnya, Toha belajar menjadi montir mobil dan bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang, sehingga ia juga mampu bercakap dalam bahasa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Toha terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia, yang dipimpin oleh Ben Alamsyar, paman Toha sendiri. Barisan Rakyat Indonesia selanjutnya digabungkan dengan Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuncak menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia. Dalam laskar ini ia duduk sebagai Komandan Seksi 1 Bagian Penggempur. Menurut keterangan Ben Alamsyar, paman Toha dan Rachmat Sulaiman, tetangga Toha dan juga komandannya di Barisan Banteng Republik Indonesia. Toha adalah seorang pemuda yang cerdas, patuh kepada orang tua, memiliki disiplin yang kuat, serta disukai oleh teman-temannya. Pada tahun 1945 itu, Toha digambarkan sebagai pemuda pemberani dengan tinggi 1,65 meter, bermuka lonjong dengan pancaran mata yang tajam. Setelah penandatanganan perjanjian kapitulasi Jepang, seluruh persenjataan tentara Kekaisaran Jepang diserahkan tanpa syarat kepada tentara sekutu yang akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Namun persenjataan tentara Kekaisaran Jepang banyak direbut oleh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 21 November tahun 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Republik Indonesia. Selambat-lambatnya tanggal 29 November tahun 1945. Para milisi dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Kekaisaran Jepang. Karena apabila ultimatum penyerahan tersebut tidak diindahkan, tentara sekutu akan mengambil tindakan militer untuk menegakkan tujuan tersebut.
Peringatan ini tidak dihiraukan oleh pihak Tentara Republik. Sejak saat itu, sering terjadi bentrokan senjata dengan tentara sekutu. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Oleh karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh tentara sekutu. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan pejuang TKR mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Perlu diketahui bahwa sejak 24 Januari tahun 1946, TKR telah mengubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia. Demi mempertimbangkan politik dan keselamatan rakyat, pemerintah memerintahkan Tentara Republik Indonesia dan para pejuang lainnya untuk mundur dan mengevakuasi Bandung Selatan. Setelah mengadakan musyawarah, para pejuang sepakat untuk menuruti perintah pemerintah. Tapi mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh. Rakyat pun diungsikan keluar kota Bandung. Para anggota Tentara Republik Indonesia dengan berat hati meninggalkan Bandung bagian selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan oleh para pejuang dan anggota Tentara Republik Indonesia. Kejadian itu turut membuat Toha, sebagai pejuang muda Indonesia, sangat gerang. Ia lantas berniat untuk masuk dan menghancurkan gudang mesiu sekutu di Dayakolot agar misi sekutu dapat terkalahkan. Dayakolot memiliki arti penting untuk menunjang daerah pertahanan bagi pejuang Indonesia yang terletak di selatan Dayakolot serta markas Tentara Republik Indonesia. Toha menyampaikan masukannya kepada atasan, tetapi ditolak. Alhasil, ia bertekad menghancurkan gudang mesiu sekutu secara diam-diam. Sesampainya di Dayakolot, Toha bersama beberapa rekan seperjuangannya segera melancarkan misi mereka. Salah satu tokoh yang mendukung perjuangan Toha adalah Muhammad Ramdan. Dalam waktu cukup singkat, terdengar suara ranjau yang meledak bersamaan dengan suara tembak-menembak antara Belanda dengan pasukan Toha. Sayangnya, ketika gedung mesiu tersebut diledakkan, Toha dan Ramdan gagal melarikan diri dikarenakan kondisinya yang sudah terluka parah akibat tembakan musuh. Untuk mengenang Muhammad Toha, di daerah Dayakolot berdiri Monumen Muhammad Toha. Monumen itu berdiri di tepi kolam. Di sampingnya terdapat plakat yang berisi daftar prajurit yang gugur saat peristiwa Bandung Lautan Api. Di seberang kolam belakang monumen terdapat relief. Monumen itu berdiri kokoh berupa api yang menyala yang didaki oleh orang berseragam tentara. Di atas berdiri seorang berseragam tentara lainnya sambil memegang bom.